Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rencana judul tugas besar pada mata kuliah pemrograman bergerak atau mobile. Jadi untuk judulnya sendiri adalah The Balai, E-commerce, penyedia barang dan jasa kebutuhan pembangunan. Sebelum ke presentasi, mungkin saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada MR Friandri dengan NIM F1D019055. Yang kedua ada Muhammad Pratama dengan NIM F1D019063. Ada yang ketiga ada Muhammad Salahuddin dengan NIM F1D019075. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Giri Restu Aji dengan NIM F1D019071. Oke, langsung saja mungkin untuk materi pertama terkait latar belakang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Pratama. Kepadanya dipersilakan. Baik, makasih Saudara Giri. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran, dan distribusi, hingga sampai ke tangan konsumen baik berupa jasa maupun barang. Pemasaran merupakan salah satu kunci kesuksesan suatu bisnis atau usaha. The Balai merupakan suatu aplikasi jual beli barang dan jasa dalam bidang konstruksi. Aplikasi ini menyediakan kebutuhan dalam bidang konstruksi seperti jasa konsultan, hingga barang berupa bahan dan alat yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. User bebas memilih jasa yang ingin digunakan, baik itu konsultan pelaksana, konsultan perencana, dan konsultan pengawas sesuai dengan kriteria yang user inginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Muhammad Pratama untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk materi tujuan serta target akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Salahuddin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Giri. Tujuan dari aplikasi The Balai sendiri yang pertama, mencari bidang pembangunan, kedua dalam membangun rumah atau berkaitan dengannya sesuai dengan budget yang dimiliki para penjasa. Dua, untuk membantu pekerja di bidang pembangunan dalam menawarkan jasanya dan membantu mempromosikan para tersebut kepada pencari jasa di bidang pembangunan. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi-solusi yang terdapat pada aplikasi The Balai. Targetnya sendiri dari aplikasi The Balai yaitu memudahkan konsultan mencari pekerjaan, memudahkan pelanggan yang mencari konsultan. Yang terakhir, membuat aplikasi untuk memudahkan para pelanggan dalam menemukan produk yang dibutuhkan di bidang pembangunan. Ya, sekian, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Muhammad Salahuddin. Selanjutnya untuk materi fitur-fitur yang ada pada aplikasi The Balai ini akan dijelaskan poin 1 sampai poin 8-nya akan dijelaskan oleh Saudara Arfriandri. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Giri selaku moderator. Jadi di sini untuk fitur-fitur aplikasi ada beberapa, yaitu yang pertama akun, di mana user maupun seller membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi data diri mereka berupa nama akun. Dan yang kedua yaitu fitur home, ketika pengguna pertama kali membuka The Balai, mereka akan langsung melihat halaman home yang berisi pop-up penawaran atau promosi barang maupun jasa yang ada di dalam aplikasi The Balai. Ketiga yaitu metode pembayaran. Pada fitur ini ada beberapa jenis pembayaran yang digunakan user ketika membeli barang maupun jasa seperti via bank, Dana, Gojek, dan Alfamart. Dan yang keempat, spesifikasi barang atau jasa. Pada fitur ini pengguna dapat melihat secara detail spesifikasi barang maupun jasa yang dibutuhkan sebelum melakukan transaksi pembelian dengan cara membaca deskripsi barang. Selanjutnya, fitur kelima yaitu search option. Pada fitur ini, pelanggan dapat melakukan pencarian barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang keenam yaitu rating dan review. Pada fitur ini, adanya pemberian rating dan review setelah melakukan transaksi bagi penjual barang atau jasa. Yang ketujuh, fitur chat. Pada fitur ini terdapat komunikasi terkait dengan penjual barang ataupun jasa sebelum melakukan transaksi. Dan yang ke-8 yaitu cek schedule list.
barang atau jasa. Pada fitur ini, user dapat memeriksa jadwal para penjual jasa sebelum melakukan pembelian. Dan beberapa fitur akan dijelaskan selanjutnya oleh moderator, yaitu Saudara Giri Restu Aji. Dipersilakan. Baik, terima kasih Muhammad Arfriandri. Baik, selanjutnya terkait fitur-fitur aplikasi, sisanya ada 3. Yang pertama ada book-in, yang kedua ada history, dan selanjutnya ada daftar sebagai konsultan. Nah, yang book-in ini sendiri adalah fitur untuk melakukan pembelian jasa, di mana dia memesan jasa tersebut. Lalu yang kedua ada history, atau fitur yang ke-10 ada history. Pada fitur ini user dapat melihat riwayat pembelian barang dan jasanya. Lalu selanjutnya fitur daftar sebagai konsultan. Pada fitur ini, setiap user yang sudah melakukan register dan login dapat mendaftar sebagai konsultan dengan menginputkan beberapa dokumen pendukung seperti portofolio dan lain-lain. Jadi semua user dapat mendaftar sebagai konsultan. Jadi tidak hanya user sebagai pembeli, tapi user juga bisa mendaftar sebagai konsultan. Oke, selanjutnya di sini use case diagram akan saya jelaskan. Di sini ada 3 user yang ada. Yang pertama adalah user konsultan, dan yang kedua ada user konsumen, serta yang ketiga ada admin. Nah, ketiga user ini tidak akan bisa melakukan aksi-aksinya ketika belum login. Dan di sini kalau misalnya belum punya akun, maka mereka harus melakukan register terlebih dahulu. Nah, aksi yang dapat dilakukan oleh user-user ini, yang pertama user konsultan, dapat melihat menu, memberi rating atau review, cek schedule atau cek jadwal, membeli barang atau menggunakan jasa, fitur chat, fitur edit akun, serta cek history. Lalu untuk user konsumen dapat melakukan chat, edit akun, cek history, mendapatkan rating atau review, menjual barang. Itu aja untuk user konsumen. Selanjutnya ada admin. Di sini admin bisa melakukan beberapa aksi, di mana aksi yang dapat dilakukan adalah menambahkan user konsultan atau konsumen. Lalu selanjutnya ada menjual alat dan bahan. Itu aja mungkin untuk penjelasan mengenai use case diagram aplikasi The Bali ini. Mungkin itu aja yang bisa kami jelaskan dan paparkan dan presentasikan pada kali ini. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta terima kasih.